Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami kelompok satu akan mengimplementasikan data warehouse menggunakan SQL Server dan SSIS, di mana pada kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah data warehouse. Baik, kami dari anggota dari kelompok satu, nama saya Gali Siswa Hidayatullah, NIM 18241010-2018. Saya Mita Ekarligi Pravitasari, NIM 182410102070. Saya Hafilja Jayanti, NIM 182410102088. Data warehouse sendiri memiliki beberapa aturan menurut Build-in-Mon. Yang pertama itu integrate, berasal dari berbagai sumber, kemudian dikirim ke satu data warehouse. Data dari berbagai sumber ini disimpan dalam format yang seragam. Yang kedua, subject oriented, yaitu data diorganisasikan berdasarkan subjek yang akan dianalisa, tidak berdasarkan operasional. Yang ketiga, time variant, berisi data histori, bukan hanya data saat ini saja. Yang terakhir yaitu non-volatil, yaitu pembaruan data yang dilakukan tidak secara real-time, tapi secara reguler. Hubungan antara database sendiri dengan data warehouse yaitu data yang ada di data warehouse berasal dari database aplikasi internal dan database aplikasi eksternal. Data warehouse tidak merekam datanya sendiri, dan data warehouse mengcopy data dari database aplikasi lain. Tujuan membangun data warehouse sendiri itu untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data atau data driven decision making. Contohnya itu di suatu organisasi pengambilan keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bergantung dari feeling. SQL Server ini adalah sebuah software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat database yang dapat diimplementasikan untuk client server. Istilah client server dan client atau server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Kemudian, apa itu SSIS? SSIS adalah fitur yang digunakan untuk menarik data dari ERP, Relational Database, atau file untuk kemudian hasilnya disimpan ke dalam data warehouse. Package berisi kumpulan tugas atau yang disebut tasks yang dieksekusi dengan urutan tertentu dan merupakan komponen utama SSIS. Kemudian ETL, Extract, Transform, dan Load. ETL adalah sekumpulan proses integrasi data yang harus dilalui dalam pembentukan data warehouse. ETL bertujuan untuk mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Sesuai dengan namanya, proses ETL sendiri terdiri dari extracting, transforming, dan loading. Di sini akan saya jabarkan penjelasan mengenai extract, transformation, dan load. Yang pertama, extract. Extract adalah proses memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber, misalnya server SQL, XML, atau flat files untuk dibaca dan diakses data. Yang kedua, transformation adalah proses di mana data yang telah diambil pada proses ekstrak akan diolah dan mengubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse dipilih tersebut. Kemudian untuk load adalah proses terakhir yang berguna untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam data warehouse. Baik, saya akan menjelaskan proyek kaki data warehouse, yaitu implementasi data warehouse menggunakan SQL Server dan SSIS. Ya, pada awal ini kita disediakan database Morphin dan PubS, di mana database Morphin dan PubS di sini
sebenarnya adalah database yang sering sekali dipakai oleh ya pengguna data warehouse seperti itu. Jadi kita bisa mendownloadnya dulu di Google, dan kami sudah mendownloadnya di sini, yaitu SQL Server 2000 Sample Database. Ya, setelah diinstal akan muncul seperti ini ya, Noteswin dan pubs-nya. Dan untuk menginstal untuk menempatkan di database ataupun SQL Server-nya itu kita cukup klik file, setelah itu kita open di sini file, kita akan mengupload dulu, memasukkan dulu notepin-nya. Di sini kita langsung notepin dan open. Tunggu sebentar. Oke, di sini kita menunggu ya. Ya, di sini kita langsung saja execute. Ctrl A. Masih berjalan. Oke, di sini terdapat not find ya, not find stores. Kita cari SPDB option, kita Ctrl F, di copy, dan oke, kita sudah menemukan. Nah, di sini saya juga kurang mengerti ini maksudnya bagaimana, tapi kita komen saja di sini. Nah, itu kita save. Oke, dan di execute lagi. Oke, di sini sudah terdapat komen complete sukses ya. Jadi kita akan merefreshnya lagi untuk melihat di database apakah sudah ada. Oh ya, ternyata sudah ada ya di sini Notepin tables dan beberapa tables yang diinginkan seperti itu. Selesai. Kita langsung untuk menempatkan pubs di SQL Server ini ya. Jadi kita coba aja langsung dari sini, yaitu file, open, setelah itu kita buka dulu filenya, yaitu kita inst pubs.sql ini di OK. Nanti akan keluar seperti ini dan kita harus execute-nya dulu ya. Ini kita di master dulu sih. Nah, oke, kita di master dulu, ini di Ctrl A, setelah itu di execute. Nah, di execute kita menemukan lagi SPDB option di sini, di copy aja. Di copy, setelah itu Ctrl F, cari saja yang tadi. Nah, di sini kita coba untuk mengomen ya biar tidak terdeteksi. Ctrl save, setelah itu oke, query execute sukses. Coba lagi di refresh di sini database. Ya, ternyata sudah Notepin dan pubs di sini. Oke. Baik, karena database Notepin dan pubs ini sudah kita install di SQL Server ini. Jadi untuk selanjutnya kita lihat latar belakang seorang investor membeli PT Notepin dan PT pubs. Untuk tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. Jika dilihat dari struktur data warehouse-nya, di sini ada Notepin dan pubs sebagai OLTP-nya. Jadi ini data sumbernya ya, seperti itu. Jadi untuk dikirimkan ke PN stage, kita nanti akan melakukan ekstrak seperti yang tadi dijelaskan. Di mana di PN stage ini adalah proses transformasi, transform ya, seperti itu. Jadi PN stage kita membutuhkan data ataupun database PN stage di sini, dan nanti untuk bisa di load ke PNDW di sini. PNDW di sini sebagai user access layer atau database data warehouse-nya ya, seperti itu. Jadi kan
tidak semua data dari PN Stage itu tidak semua data dari Nodewin ataupun PUBS itu dikirimkan langsung ke user access layer seperti itu. Tidak semua dikirimkan, jadi beberapa data saja. Nah, di sini telah disediakan beberapa data ataupun database untuk pembuatan PN Stage-nya, di mana database dari Nodewin-nya itu ada STG orders, STG order details, STG products, kategoris, customer, dan dari database PUBS-nya itu nanti diambil STG sales, STG titles, STG stores. Jadi langkah awalnya itu kita membuat dulu di file, setelah itu new dan ya query with current connection, jadi seperti itu. Tapi karena saya sudah memiliki dan saya sudah mencobanya, saya tinggal open saja file. Di sini saya mempunyai PN Stage ya. Jadi dibuka dulu PN Stage-nya. Ya, saya mengambil data PN Stage ini dari mana? Jadi sesuai ataupun yang dicontohkan oleh Pak Arif sendiri, saya sedikit-sedikit mengambil dari sini ya. Tapi bukan dari sini, dari sini. Dari sumbernya, dari sumber Nodewin-nya seperti itu. Jadi tinggal kita ketikkan saja. Kita kan membutuhkan tabel yang bernama orders. Nah, jadi kita cari saja di sini seperti ini, orders. Nah, ini create table orders. Kita mengkopikan di sini ya sampai sini. Nanti itu dikopikan ke sini seperti itu. STG orders, order details, ya sebenarnya STG order details. Jadi kita di sini mengcopy ya kayak gini, terus orders details. Oh, nya gini. Nah, ini order details. Nah, seperti ini kita mengcopy dari sini, ini ya, create table order details seperti ini. Kita copy dari sini itu nanti ditaruh di sini. Jadi kita ubah dulu di sini namanya STG order details. Nah, STG order, STG product, terus kategoris, customer sampai STG ya customers. Jadi sini ya. Saya batasi dulu di sini. Ini mengambil dari database sumber PUBS. Nah, dan ini saya ambil dari sumber Nodewin. Oke. Jadi disamakan ya, order details, STG order details di ini, STG products, terus STG kategoris, STG customer seperti ini. Terus lanjutannya kita membuat dari database PUBS yaitu STG sales, titles sama stores ya. Jadi mengambil dari sini. Ya. Coba kita cari aja. Sales ya. Sales. Nah, ini create table sales, ini kita copy sampai sini. Begitu. Sales, titles. Coba cari titles. Oh, benar. Titles ya. Oke. 4, 3, 2, 1. Oke, ini create table titles ya, di sini ada. Oke. Ini titles sampai sini ya, ini. Oke. Ya. Sampai default get date. Oh ya, sini. Setelah itu stores.
stores. Nah, stores ini udah ya, ini ya, stores. Oke, jadi nama ininya, nama tabelnya ini disamakan dengan yang di soal seperti itu. Kita coba di sini besarkan ya, di save ya, kita coba execute karena di sini masih belum ada ya database. Kita coba ini di Ctrl aja biar enak, terus di execute. Apakah bisa? Ya, bisa nih, comments complete successful. Oke, di sini kita bisa refresh ya, apakah sudah ada pen stage ya, tablesnya. Oh ya, di sini udah ada semua ya. Oke, terus kita lihat lagi apa ya, soalnya di sini yaitu ya the user access layer. Di sini kita harus membuat dulu ketika kita ingin dari OLTP untuk ke staging layer itu kita akan melakukan ekstrak ya. Terus ekstrak itu nanti di load ke PNDW gitu. Jadi untuk loadnya ngeloadnya itu menggunakan bantuan dari database ini, database yang sudah ditentukan ini. Jadi kita harus membuat dulu database yang ini. Ini bukan database sih sebenarnya, tapi bisa dikatakan ini adalah data warehouse-nya, seperti user access layer-nya seperti itu. Jadi karena saya juga sudah apa ya belajar, saya akan buka saja langsung ya. Sini open file, setelah itu ini PNDW. Oke, di sini data warehouse dengan nama database PNDW. Saya di sini ya, di sini ya, database PNDW sini ini kita bikin sendiri sih sebenarnya. Jadi apa ya namanya, dimlog ini bagaimana seperti itu. Kita membuat apa ya, tabel pertama dim customer. Yang kita butuhkan adalah customer key, primary key, customer name. Yang kita samakan saja seperti itu. Terus ini untuk ngecek ya, select from dim customer itu ada apa enggak. Jadi untuk ngecek atau men-execute juga bisa. Dimlognya CTK untuk nama-namanya ya diusahakan sama seperti itu, besar kecilnya sama agar tidak berubah nantinya ataupun bingung di kemudian lah istilahnya. Ini dimlog, ini dim time-nya, date key, full date, year no, month no, day no, seperti itu. Terus factless table-nya ini kan star schema ya, mungkin seperti itu. Jadi ini bagian intinya, ini dim-dimnya atau cabangnya kalau saya menyebutnya seperti itu. Nah, ketika sudah dibuat seperti ini, kita langsung saja untuk mengexecute-nya ya. Jadi Ctrl A, di sini saya pakai master. Saya juga kurang mengerti sebenarnya ini apa sih gunanya seperti itu. Tapi karena di database kita ini belum ada, coba saja kita mengexecute-nya. Jadi Ctrl A, execute. Nah, jadi akan keluar seperti ini tabel-tabel customer key, customer name, city key, city name, dan sampai ke day number seperti itu. Untuk di sini kita merefresh ya, refresh apakah muncul seperti itu. Baik, ternyata di sini juga muncul ya PNDW sama PN stage seperti itu. Kita lanjut untuk mengekstrak ya, cara mengekstrak dari database sumber ke PN stage atau staging layer. Dari pubs ini database sumber pubs ke staging layer, kita menggunakan SSDT ya, dari Visual Studio Code. Nah, saya menggunakan Visual Studio
yang 2017. Jadi pada untuk apa ya, ekstrak SSIS, nah kita create new project. Setelah itu kita klik integration service project. Sebelumnya business intelligence, setelah itu integration service, kita klik integration service project. Langsung saja untuk kita oke di sini. Kita tunggu. Ya, di sini sudah muncul ya integration service project kedua, karena project pertama saya sudah untuk belajar. Nah, di sini ada SSIS package, dan di sini oleh SDT ini disediakan suatu package, atau ini seperti mesinnya lah istilahnya, seperti itu. Jadi kita di sini kembali ke apa ini namanya, SQL server, di mana kita mencoba ya, kita tutup dulu yang PNDW karena kita melihat dari video dari Pak Arif sendiri, yaitu di sini jika untuk membuat package SSIS, proses mengcopy data dari OLTP, data sumber, terus semua isi table di copy ke staging layer. Agar isi table staging layer tidak redundant, maka sebelum copy staging layer dikosongkan. Jadi ketika kita melakukan ekstrak dari data sumber itu ke staging layer, itu semua data tercopy. Jadi misalkan kita mengkopinya 2 kali, jadi itu datanya double seperti itu. Jadi misalkan datanya 1000, maka akan menjadi 2000 nantinya, seperti itu. Jadi untuk mengcopy ke staging layer itu harus dikosongkan dulu. Nah, jadi staging layer ini apa ya? Ini tadi mana wis? PN stage ini adalah tabel yang kosong. Ini bisa dilihat di sini. PN stage. Nah, PN stage ini adalah tabel yang kosong, maupun PNDW ini juga tabel yang kosong sebenarnya, seperti itu. Jadi kita coba aja di tables, Nodewin tables, kita cari saja yang ini ya, mungkin ya, customer yang kategoris lah mungkin ya. Lihat dulu di PN stage, kita cari yang sama seperti itu. Oke. Oke, kita coba kategoris ya di sini. Jadi kita di sini mengubah nama dari package-nya di sini. Kita diam dulu. Jadi kita beri nama extract to staging layer kategoris. Oke, saya lanjutkan untuk mengcopy ataupun mengekstrak ya dari data sumber ke staging layer. Kita membutuhkan bantuan tools, yaitu SDT yang tadi, dan projectnya kita sudah bikin di sini. Tapi di sini saya akan mengganti lagi namanya ya. Jadi biar enak, karena kita mau mengekstrak ya, mengcopy data lah dari Nodewin sini, sumber datanya, menuju ke PN stage ya. Jadi yang ini database-nya ke tabel yang kosong di PN stage-nya itu nanti
kita simpan di stg kategories seperti ini ya. Jadi biar nggak bingung, kita rename dulu aja. Jadi extract to stg kategories ya. stg. Oke. Ya, di sini sudah berganti ya namanya. Jadi untuk mengekstrak itu kita membutuhkan suatu bantuan lagi yang namanya data flow task. Data flow task ini digunakan setiap kita ingin mengekstrak atau mengcopy data dari sumber menuju ke staging layer, kita membutuhkan data flow task. Jadi data flow task ini mesin untuk mengcopy dari tabel satu ke tabel lainnya seperti itu. Di sini di bagian kiri di favorites kita langsung saja klik dua bisa, ataupun diseret pun juga bisa. Jadi seperti ini ya, agak lama ya, maaf. Nah, jadi seperti ini kita akan menggunakan ini sebagai bantuan kita untuk menjalankan atau mengcopy data seperti itu. Kita masuk di dalam data flow task-nya. Jadi tampilannya seperti ini, dan kita langsung saja menuju ke ini ya. Kita kan dari data sumber sini menuju ke PN state sini. Kita di sini karena kita menggunakan SQL Server ya, kita di sini juga membutuhkan suatu bantuan ya. Bantuannya itu bernama OLEDB command seperti itu. Kita bisa menseret ke sini, di bagian kiri kita bisa seret ke tengah. Mohon maaf ya, agak lama ya. Jadi OLEDB command di sini ini sebagai data yang sumbernya seperti itu. Kita akan mengcopy dari sumber data menuju ke staging layer. Kita membutuhkan suatu tempat ya, dimana sumber datanya nanti ditaruh di sini. Setelah itu tujuannya juga ditaruh di sini, atau tujuannya atau disebutnya STG kategorisnya juga ditaruh di sini. Ya ini tadi salah ya. Jadi untuk sumbernya itu karena di sini sumber itu source, di sini ada other source. Jadi kita membutuhkan OLEDB source karena kita menggunakan SQL Server ya. Jadi ini bukan OLEDB command tapi OLEDB source. Kita delete aja ini. Setelah itu kita seret yang ini ya. Jadi kita konfigurasi dulu, kita perjelas dulu, klik dua kali. Jadi ini sebagai sumber datanya ya. Ya, kita klik dua kali di sini, muncul seperti ini OLEDB Connection Manager. Karena di sini tidak ada pilihan, kita new. Nah, kita ini menentukan dari mana data yang diambil seperti itu. Ya, di sini konfigurasi OLEDB Connection Manager, kita ke new. Ya, mohon maaf agak lama ya. Jadi server name di sini kita cari aja seperti ini, karena di SQL Manager-nya, SQL Server-nya kita menggunakan Windows Authentication, jadi tidak usah repot-repot ya. Terus di sini select to enter database name. Ya, database name kita pakai Nodewin ya, Nodewin dulu seperti itu. Jadi oke. Nah, di sini sudah ada localhost Nodewin, kita oke di sini. Jadi karena kita di sini di database kategoris di sini Nodewin kategoris, ini mau copy dari situ ke sini PN state STG kategoris. Jadi kita di sini pilih yang kategoris. Oke.
yaitu di OK. Ya, kita di sini ubah dulu deh namanya. Jadi kita ubah di sini apa ya? Notwin ya. Kategories. Oke. Ini sekedar nama saja. Setelah itu karena kita mau mengkopikan, kita kopikan di mana? Nah, kita harus mencari di sini di bagian kiri order destination, kita menggunakan OLEDB destination, kita seret aja. Jadi di sini nah di sini kita langsung ke bagian configuration dari OLEDB destination editor. Karena di sini kita mau menuju mengcopy ke STG kategoris, kita di sini karena STG kategoris berada di database PN stage, kita ke new. Nah, itu new lagi. Oke, tinggal di sini titik. Yaitu kita cari STG Ops. Maaf, ini kok tidak ada ini. Gimana ini? Win. Seharusnya ini bukan win, teman-teman. Ya, ini PN stage. PN stage ya. Oke. Kita oke PN stage-nya, terus kita cari kategoris di oke. Nah, ini dulu. Oke, kita sambungin dulu ke sini. Nah, ganti deh namanya staging layer STG gitu ya, langsung kategoris. Kalau di sini apa namanya? Oh ya, begitu. Nah, kita sudah menyambungkannya. Ini data sumber ke data yang ingin kita kopikan atau ke tabel yang ingin kita kopikan, seperti itu. Baik, karena di sini sudah mengcopy ya. Setelahnya kita sudah membuat mesinnya untuk mengcopy dari Notwin kategoris ke staging layer kategoris. Kita langsung saja untuk melihat hasilnya. Kita start di sini. Karena ini Notwin kategoris adalah data sumber di copy ke STG kategoris, kita sebentar lagi akan melihat ya hasil dari di tabel STG kategoris. Ya, ini tidak bisa violet. Kenapa? OLEDB output is broken. Ya, ini apa karena ini ya, oke. Beda map ya, beda ini. Karena di sini tidak ada seperti itu, tidak ada PN stage. Ini sebenarnya harus ada PN stage ya di sini. Kita edit dulu yang di sini. Kalau itu localhost, berarti di sini harus server 1. So when we use the server.
Yes, I will wait you. Oh, sebenarnya bisa ya seperti itu. Ya, coba kita cari aja di sini. Not win. Mungkin servernya itu tidak sama atau bagaimana kan. Terus di oke. Nah, oke, sepertinya kita start dulu. Coba aja. Oh, tetap tidak bisa ya. Error data flow text categories, the number of input only cannot be zero. Is violate status phase broken. Sepertinya datanya salah atau bagaimana? Violate data not valid. STG kategoris PS is broken. Ada masalah di di kategorisnya. Dan memang harus belajar di sini ya. Sebenarnya sama sih, tapi description-nya tidak ada ya. STG kategoris. Kalau broken gini kita tidak bisa melihat hasilnya di sini, teman-teman. Ya di sini. Jadi di sini kita server 1 ya. Refresh. Nah, ini. Main stage tables. Tiga kategoris. Kita lihat dulu select top row secure. Nah, sini tetap tidak bisa. Description picture. Apa ya yang salah? Tiga kategoris valid validation and return. Input OLEDB destination input cannot be zero. Oh iya, destination ini description. Cari dulu apa yang salah. Paint stage sudah benar kan? Kita menuju ke paint stage-nya, terus mappingnya kita description. Mungkin apa yang salah? Saya juga kurang mengetahui. Tapi kita di sini kan belajar biar kita tahu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja mengenai implementasi data warehouse yang kami ketahui. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Mohon diberikan penjelasan di komentar di bawah atau mungkin bisa menghubungi kami. Baik, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.